Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semoga di dalam kondisi yang semakin sulit ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ini informasinya dari Herso Beno Arif, jurnalis senior. Untuk terus selalu mengikutinya, silakan ke channelnya supaya kita tahu yang sebenarnya perekonomian kita seperti apa. Inilah dia channelnya, check it out. Kembali menjumpai Anda semua. Akhirnya selama beberapa bulan ini ditahan, harga bahan bakar non subsidi Pertamax dilepas juga. Pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250 rupiah per liter. Kenaikannya hampir 4.000 rupiah per liter atau sekitar 32%. Yang menarik, Pertamax adalah satu-satunya BBM non subsidi Pertamina yang selama berbulan-bulan tidak ikut naik ketika harga minyak dunia melonjak akibat memanasnya konflik Timur Tengah karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sementara harga-harga yang lain, Pertamax itu tetap dipatok 12.300. Produk non subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex itu sudah lebih dulu naik berkali-kali mengikuti harga pasar. Kepala BP BUMN Doni Oskarias menyatakan bahwa kenaikan harga dari Pertamax ini ya itu sesuatu hal yang biasa karena mengikuti mekanisme pasar. Betul, memang seperti itu dan hal yang sama ini kan juga selalu dikatakan oleh pemerintah setiap kali ada kenaikan itu mengikuti kenaikan harga pasar. Tetapi kan kita melihat bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini harga Pertamax itu bergeming, kendati harga bahan bakar non subsidi lainnya terus naik, tapi kemudian bahkan malah turun ketika Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex itu turun harganya. Sekarang Pertamax malah naik. Sementara Bahlil sendiri kan sebenarnya juga sudah berkali-kali memberikan isyarat bahwa Pertamax itu akan segera naik harganya mengikuti mekanisme pasar. Ya memang kalau namanya bahan bakar non subsidi itu memang mengikuti harga pasar. Tapi mengapa kemudian baru sekarang harga Pertamax itu dinaikkan? Nah ini yang menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah sudah tidak tahan lagi menahan laju atau memberikan subsidi terhadap Pertamax. Kenapa? Karena Pertamax itu penggunaannya memang sangat luas. Bukan hanya kelas menengah seperti yang dikatakan oleh para pejabat, tetapi realitas di pasar itu Pertamax itu juga digunakan oleh para pengendara sepeda motor. Jadi memang sangat luas ini dampaknya akibat kenaikan harga Pertamax ini. Jadi memang sangat terlihat pemerintah menyadari soal itu dampaknya. Karena itulah kemudian Pertamax selama berbulan-bulan ini ditahan laju kenaikannya. Saat harga minyak dunia melonjak akibat memanasnya konflik di Timur Tengah dan gangguan pasokan global, pemerintah akan mulai melakukan penyesuaian pada hampir seluruh BBM non subsidi. Per 4 Mei misalnya Pertamina Pertamax tetap 2.300 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi 19.900, kemudian Dexlite naik menjadi 26.000 per liter, dan Pertamina Dex naik menjadi 27.900 per liter. Kenaikan yang sangat tinggi sekali. Jadi ketika seluruh produk non subsidi lainnya sudah disesuaikan, Pertamax justru terus dipertahankan. Nah, ini kan bukan pertama kali ini, pada 4 Mei ini kenaikannya ya, karena sebelumnya juga sudah berapa kali mengalami kenaikan. Nah, kemudian pada 1 Juni 2026 terjadi penyesuaian. Ini menarik nih, ada yang naik, ada yang turun. Pertamax Turbo yang memang yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu saja itu naik dari 19.900 menjadi 20.750 per liter. Kemudian Dexlite turun dari 26.000 menjadi 23.000 liter. Pertamina Dex turun dari 27.900 menjadi
24.800 liter. Sementara Pertamax tetap di angka 12.300. Perhatikan baik-baik, dalam periode yang sama, Pertamax Turbo sudah mengalami kenaikan 2 kali. Dexlite dan Pertamina Dex sudah mengalami kenaikan lalu penurunan sesuai mekanisme pasar. Tetapi Pertamax tetap tidak bergerak. Yakni harganya 12.300. Ya, ini sangat terkesan memang ini lajunya ditahan dan dilindungi. Barulah pada 10 Juni 2026 pemerintah melakukan penyesuaian besar. Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250. Pertamax Green naik dari 12.900 menjadi 17.000. Kenaikan ini menjadi kenaikan pertama Pertamax sejak gejolak harga energi akibat konflik di kawasan Teluk. Yang membuat persoalan ini menarik adalah komunikasi politik pemerintah. Pada 10 Juni 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kalau soal perintah Presiden ini katanya, LPG dan BBM subsidi tidak ada kenaikan. Pesan yang ingin disampaikan pemerintah sangat jelas, Presiden Prabowo tidak ingin gejolak harga energi dunia langsung dibebankan kepada masyarakat. Narasi ini sebenarnya konsisten dengan berbagai pernyataan sebelumnya bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat. Secara formal, pemerintah memang benar yang dijamin tidak naik adalah BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi, bukan Pertamax. Tetapi dalam komunikasi publik terjadi persoalan persepsi karena selama berbulan-bulan masyarakat melihat Pertamax juga ikut ditahan. Akibatnya muncul ekspektasi bahwa pemerintah akan terus mempertahankannya. Ketika akhirnya naik hampir 32% sekaligus, publik tentu bertanya, apa sebenarnya yang berubah? Pernyataan Bos dan Antara yang juga Kepala BP BUMN Doni Oskaria bahwa Pertamax mengikuti harga pasar lagi-lagi itu memang benar, tetapi fakta kronologinya menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Pertamax tidak mengikuti harga pasar selama beberapa bulan terakhir. Kalau mengikuti harga pasar sejak awal, seharusnya Pertamax ikut naik bersama dengan Turbo dan Dex Series. Fakta bahwa Pertamax ditahan selama sementara produk lain bergerak menunjukkan adanya keputusan politik untuk menjaga harga. Ya, jelas itu keputusan politik, bukan keputusan ekonomi. Pertanyaannya mengapa ditahan? Jawabannya ya karena Pertamax memiliki volume konsumsi yang jauh lebih besar dibandingkan Pertamax Turbo dan Dex Series. Begitu Pertamax naik, dampaknya langsung terasa ke kelas menengah perkotaan. Jadi bukan kelas atas seperti yang dikatakan oleh para pejabat ya. Karena sepeda motor pun banyak yang menggunakan Pertamax. Nah, kalau pemerintah menyatakan bahwa inflasi itu tidak akan terganggu, tapi saya kira inflasi juga akan berpotensi ikut terdorong. Karena itu pemerintah tampaknya waktu itu memilih menahan dulu. Nah, namun semakin lama harga minyak dunia tinggi dan rupiah tertekan, biaya menahan harga itu makin besar. Bahkan sejumlah perhitungan menunjukkan harga keekonomian Pertamax sebenarnya sudah berada di kisaran 17.000 hingga 18.000 per liter. Kan kalau Doni Oskaria menyatakan bahwa itu kenaikan ya sebenarnya itu masih 50% dari harga keekonomian. Artinya selama beberapa waktu terdapat selisih cukup besar antara harga jual dan harga pasar. Pada titik tertentu selisih itu menjadi terlalu mahal untuk terus ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Saya kira ini dilemanya di situ ya. Satu sisi bahwa benar yang dikatakan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan harga keekonomian walaupun disebut namanya BBM non subsidi, tetapi bila dinaikkan itu dampak politiknya, kalkulasi politiknya. Nah, pertanyaannya kalau sekarang akhirnya dinaikkan, apakah pemerintah cukup yakin terhadap dampak politiknya? Sementara untuk menahan terus, pemerintah sudah tidak mampu lagi. Kenaikan Pertamax kali ini, yang pertama kali, bukan sekedar soal BBM, ini juga sinyal perubahan pendekatan ekonomi. Selama beberapa bulan pertama, pemerintah tampak berusaha menjaga harga energi sebagai bantalan sosial dan politik. Tetapi sekarang muncul sinyal berbeda. Pemerintah mulai membiarkan sebagian harga energi kembali mengikuti mekanisme pasar. Karena itu, kenaikan Pertamax bisa dibaca sebagai pesan pemerintah masih akan mempertahankan subsidi untuk kelompok bawah melalui Pertalite dan solar. Dan termasuk juga sebenarnya Pertamax karena katanya harganya masih 50% dari keekonomian. Tapi tetap dinaikkan. Nah, dengan cara seperti itu, kelompok pengguna BBM non subsidi boleh diminta menanggung harga yang lebih mendekati harga keekonomian. Jadi cerita sebenarnya bukan soal Pertamax naik. Cerita yang lebih besar adalah mengapa Pertamax begitu lama ditahan ketika Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sudah berkali-kali berubah mengikuti pasar. Kalau sekarang kemudian naik, apa sinyal yang bisa ditangkap? Apakah itu sinyal buruk? Ataukah itu adalah cara pandang pemerintah yang sudah mulai realistis
itu melihat situasi yang saya kira mungkin tidak lagi pemerintah mampu kalau terus bersaing dengan nilai keekonomian harga pasar minyak. Kalau memang sejak awal mengikuti harga pasar, pertama kan sudah seharusnya naik berbulan-bulan lalu bersamaan dengan kenaikan pertama Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Karena itu kita melihat kenaikan pada 10 Juni itu bukan sekedar penyesuaian harga. Ini adalah pengakuan bahwa kebijakan menahan harga yang selama ini dilakukan akhirnya mencapai batasnya. Pertanyaan yang kini pantas kita ajukan, apakah ini hanya penyesuaian sementara akibat gejolak harga minyak? Atau justru pertanda pemerintahan Prabowo mulai mengurangi praktik penahanan harga BBM non-subsidi dan mengembalikan ke mekanisme pasar. Dan itu bukan hanya arah kebijakan energi dan fiskal Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, tetapi yang jauh lebih penting itulah dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.